Jadi terhadap saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Update kegiatan penyelidik yang dilakukan kemarin hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dari 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet. 6 diantaranya telah hadir memenuhi panggilan atau undangan, memenuhi undangan dari penyelidik dalam rangka klarifikasi terkait peristiwa yang dilaporkan dan yang sedang didalami. Dari ke-6 saksi yang telah diklarifikasi tersebut, rata-rata mengalami proses klarifikasi selama 1,5 jam hingga 2 jam lebih sedikit, ya. Kemudian terhadap para saksi ini dilayangkan beberapa pertanyaan berkisar dari 34 sampai 53 pertanyaan. Saksi yang hadir kemarin yang pertama adalah Saudara HMRF. Kemudian Dr. HES, kemudian KTR, kemudian yang keempat Dr. RH, yang kelima RE, dan yang keenam adalah Saudara RSN. Kemudian ada satu saksi yang diundang dalam rangka klarifikasi tidak hadir, yaitu Dr. TT, dengan alasan ketidakhadiran ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya, dan terhadap yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk dilakukan klarifikasi nanti hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 10. Ini update-nya rekan-rekan berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan sejak kemarin, ya. Inilah update yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kami dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya. Bapak, dari beberapa orang saksi itu apakah ada ajudan Pak Jokowi menegaskan kembali tadi inisialnya kurang ini Pak? Apakah ada ajudan Sebelumnya itu? Saksi tersebut hari sebelumnya sudah dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka undangan klarifikasi. Sudah. Hari Kamis berarti Pak? Hari apa kemarin ya? Pekan lalu ya. Pekan lalu itu benar. Kemarin sudah kami jelaskan juga. Ya. Mungkin nggak hadir kemarin waktu itu ya. Ya. Apa aja yang digali terhadap? Jadi terhadap saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Sekali lagi, penyelidik masih bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Ya, proses penyelidikan ini harus hati-hati, harus cermat, faktanya satu persatu dikumpulkan dari berbagai pihak, dari berbagai saksi. Saksi adalah orang yang diduga mengetahui, melihat, mendengar, ataupun mengalami ada sebuah peristiwa. Ya, yang peristiwa itu sedang dilakukan pendalaman. Nanti apakah peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. RSN bilang dia dicecar 85 pertanyaan. Tadi kan disebutkan di bawah itu 53 pertanyaan maksimal. Itu gimana Pak Kabit? Apakah ada pertanyaan turunan maksudnya? 84, mohon maaf, betul.
Ya, berkisar 35 sampai 84 pertanyaan. Betul. Tapi Pak mau nanya di dalam kasus yang dilaporkan Pak Jokowi kan penyidik kan telah menarik Penyelidik ya, statusnya masih penyelidikan. Baik ya, jadi kami pernah sampaikan di Direktorat Res Narkoba waktu itu, ya habis press release. Jadi ada dua objek perkara yang sedang didalami, ya. Yang pertama, objek perkaranya adalah dugaan tindak pidana fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor, ya pelapornya saudara Insinyur HJW, ya dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Ini objek perkara peristiwa pertama yang didalami, yang ada pelapornya, namun terlapornya masih dalam penyelidikan. Kemudian ada objek perkara pidana kedua, ya dugaan tindak pidana penghasutan itu. Ada beberapa LP yang ditarik, itu yang pernah kami sampaikan. Jadi dua objek perkara inilah yang dikumpulkan fakta-faktanya dalam tahap penyelidikan. Ya, objek perkara yang kedua adalah dugaan tindak pidana penghasutan dan juga terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 28. Jadi ada dua peristiwa besar yang didalami. Itu ya, jadi rekan-rekan harus juga memahami ada dua peristiwa itu. Ada lagi rekan-rekan? Ya. berarti yang tadi objek yang kedua itu untuk pelapor itu sesuai sama yang ada di Polres itu ya masih sama. Ya, ada 6 ya, 6 LP ya, 6 LP ya. Ada tanya nggak? 6 LP. Ini kena disappearing message. Ya kemarin pernah kami sampaikan tuh Mas di narkoba ya, ada 2. Nggak ada ya, nanti minta lagi aja. Kehapus ini. Oke. Pak Kabit, Pak, izin Pak, ini mungkin kasus baru Pak, kan beberapa hari lalu itu ada bocah umur 5 tahun tewas karena tersengat listrik Pak di Taman Yoda. Hah? Itu jadi ada bocah, Maaf Mbak, gimana? bocah 5 tahun tewas tersengat listrik di Taman Yoda hari Jumat lalu. Nah itu Pak, itu kan dari ini apa, dari fasilitas umum gitu ya Pak. Itu tuh kalau dari kepolisian bisa diusut pidana kah? Dan kalau misalnya bisa itu unsurnya gimana ya Pak? Nanti kalau coba kami cek lagi ya, ini pertanyaannya kami harus cek. Yang jelas dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang ditemukan oleh petugas kepolisian, itu dilakukan langkah-langkah dari mulai penerimaan laporan, ataupun laporan itu didapatkan dari informasi melalui 110, dari media sosial, berdasarkan hasil patroli siber, itu langsung dilakukan pendalaman. Ya, pendalaman. Dimulai dari mendatangi TKP, melakukan olah TKP, pertolongan terhadap korban. Kemudian dalam melakukan olah TKP itu dilakukan langkah-langkah teknis ya terkait pengumpulan barang bukti, mengamankan TKP hingga dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Dalam peristiwa apapun ya, saya jawab secara umum nih ya. Nanti akan dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian diklarifikasi dan didalami. Nanti apabila proses pendalaman itu ada dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya dalam proses tahap penyidikan namanya. Ya, itu secara umum ya Mbak, saya jawab ya. Saat ini marak terjadi pencurian plat besi Pak, baik di JPO atau halte busway itu, apakah Polri, Polda Metro sendiri akan melakukan patroli rutin atau kemudian pengenaan pasal terhadap pelaku apakah cukup dengan tindak pidana ringan atau tindak pidana lainnya Pak? Ya,
Terkait dengan gangguan Kamtipmas yang terjadi, Polda Metro Jaya 1x24 jam melakukan kegiatan atau upaya kepolisian. Ya, masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada 24 jam di lapangan. Di sisi lain, apabila ada blank spot ataupun ada gap, karena patroli ini mobile ya, mobile bisa jadi setelah dia bergerak patroli dari RW 1 ke RW 2, maka di belakang itu tidak ada polisi berseragam di sana, ini masyarakat bisa langsung menghubungi 110 ya. Terkait peristiwa itu, upaya-upaya patroli terus dilakukan, beberapa kasus kemarin sudah diungkap ya. Diungkap, penerapan pasal terhadap pelaku tindak pidana itu diberikan berdasarkan fakta perbuatan dan alat bukti serta barang bukti yang ditemukan oleh penyidik secara proporsional. Ya. Jadi tergantung nanti peristiwa yang ditemukan itu apa. Ya, yang jelas pasti akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional. Ya. Berarti untuk mengantisipasi tidak ada lagi pencolongan besi jembatan itu Pak, patroli rutin ya Pak? Ya, patroli rutin itu dilakukan juga secara bersama-sama. Rekan-rekan kami, Babin Kamtipmas itu bersama 3 pilar juga melakukan kegiatan patroli, edukasi secara offline, Babin Kamtipmas kami datang door to door, kemudian secara online kami juga melakukan imbauan-imbauan di akun-akun official di medsos kami juga dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif ya.